Selanjutnya untuk memperdalam yang sedang kita bahas, kita akan lanjutkan dengan agenda acara tanya jawab atau tanggapan respon dari anggota dan pimpinan yang hadir pada kesempatan ini. Saya mulai dari bawah lagi ya, kalau kemarin kan dari atas itu, boleh ya. Dan dari bawah dulu, saya persilakan dari fraksi PKS ya. Pak Iskan mungkin atau Ibu Azizah yang silakan. Silakan Pak Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri dan pimpinan dan kota. Saya ada beberapa pertanyaan Bu yang ini banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Pertama tentang penyaluran bansos di awal bulan Februari. Itu anggaran tahun 2023 atau anggaran 2024? Ya. Karena setahu saya kan di badan anggaran, biasanya Januari Februari itu belum ada program. Karena program itu kan datang dari ketika sudah pajak itu masuk ya. Biasanya Januari Februari itu yang terjadi adalah silfa anggaran itu dipakai untuk gaji. Nah, acara bansos kemarin di awal-awal Februari itu anggaran 2023 atau anggaran 2024? Hah? Ada El Nino itu kan, El Nino. Ada 2024 nggak ada. Yang bantuan sosial kan ada bulan Februari itu. Ya? Iya, maksudnya bukan regulernya. Dia anggaran 2023 atau anggaran 2024 itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2024 biasanya itu belum ada anggarannya kan? Ya? Oh, Januari Februari. Kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Ya. Enggak, saya mau nanya itu aja. Anggaran 2023 atau 2024? 2024 itu biasanya Bu, saya ini di Banggar, paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023 itu uang di negara itu belum ada kecuali silfa. Silfa itu dipakai untuk gaji. Januari Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Ya Ibu ya. Ini banyak bertanya orang masyarakat. Dan Menteri Sosial kan tidak menjawab itu di masyarakat. Jadi anggaran-anggaran begini kan nggak boleh diam, harus dijelaskan ke publik. Itu yang pertama Pak Ketua ya, tentang anggaran. Yang kedua tentang P3K itu gimana kelanjutannya? Kan seharusnya P3K itu kan di bulan tahun 2023. Apakah karena sibuk pemilu diturunkan 2024? Karena saya lihat petugas sosial ini jiwa karsanya, jiwa bertarungnya itu turun sekali ya. Jadi menurut saya ini mungkin perlu dievaluasi PKH ini, apa dia diteruskan untuk P3K atau kita merekrut baru lagi. Ini banyak ini Bu, banyak catatan ya. Termasuk juga banyak kasus mereka ya. Kasus demoral, kasus ada pungutan, dan itu sudah terbukti di salah satu di daerah itu sudah sampai kepada penyidikan polisi. Jadi itu gimana kelanjutannya? Ini mungkin Pak Ketua ini perlu kita evaluasi ya tentang itu. Itu barangkali yang saya tanyakan dua hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskan dari fraksi PKS. Selanjutnya saya persilakan dari Demokrat ya. Tadi ada Pak Wastam, keluar dulu ya. Selanjutnya dari fraksi Golkar ya. Hah? Dari bawah Bu, dari Gerindra dulu kayaknya.
Belum ya Bu ya? Oke, kita persilakan ke Ibu Endang. Terima kasih pimpinan. Jadi saya kira menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Iskan tadi, dan khususnya untuk pendamping itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB. Saya kira karena honor ini tidak di undang-undangnya sudah tidak ada lagi, jikapun nanti akan diangkat, ya mereka harus dimulai lagi dari nol, tidak serta-merta, dan harus dengan perekrutan terbaru kembali. Itu agar supaya jauh lebih adil, dengan visi misi yang baru tentunya, dengan aturan yang lebih visioner untuk kemaslahatan umat, saya kira. Jadi kalau pendamping-pendamping yang baru, etos kerjanya kita harapkan jauh lebih baik gitu. Dan ini Kementerian Sosial harus membuat rebranding agar supaya pendamping itu ya sesuai core-nya dari Kementerian Sosial gitu. Kita harapkan seperti itu. Jadi ke depan jauh lebih baik lagi, dan kinerjanya juga jauh lebih baik. Ini khusus bagi pendamping-pendamping PKH, karena ini kebetulan tadi di bawah Sekjen ya, Sekjen Kemensos, yang mana kita perhatikan selama hampir saya 10 tahun Ibu di Komisi 8. Ini dari tahun ke tahun peningkatan SDM itu meskipun ada capacity building ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu. Dan ini sudah keluar dari misi utama Kementerian Sosial. Nah, kita harapkan dengan perekrutan baru ini jauh akan lebih baik lagi. Kemudian untuk menyikapi evaluasi anggaran, yang mana kalau dari sisi serapannya jauh lebih bagus. Hanya saja tadi karena saya tinggal sholat, jadi saya belum bisa menelaah lebih mendalam. Barangkali nanti ada tambahan lagi pimpinan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu Esti ya. Terima kasih Pak Ketua. Nanti mohon juga Bu Sally diberi kesempatan karena juga sudah membuat catatan begitu banyak. Ibu Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajaran dari Kemensos, Bapak Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 8 yang saya hormati, izinkan saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Iskan dan Ibu Endang untuk supaya masyarakat bisa memahami sejauh mana peran Kemensos di 4 bulan terakhir, akhir tahun 2022 dan awal tahun Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Karena kita tahu November Desember sudah ada PKH, sudah ada BPNT, kita ada El Nino dari Kemensos. Kemudian Januari Februari yang dari Kemensos sudah keluar lagi yang namanya PKH,
dan sembako atau BPNT, walaupun singkatannya berubah Pak. BPNT itu bukan lagi bantuan pangan non tunai, tapi bantuan pangan ning tunai. Nah, kalau di Jawa kan BPNT itu bantuan pangan ning tunai, maka bahasanya sekarang menjadi sembako. Nah, di luar PKH BPNT itu, yang pertama catatan untuk PKH BPNT, mohon izin Ibu Menteri, saya mendapatkan catatan tahun 2022 dan 2023. Memang betul yang dikatakan Pak Iksan, bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Mohon izin, saya harus menyampaikan ini. Biasanya kan tribulanan, tapi yang terakhir El Nino memang 2 bulan, hanya November dan Desember untuk El Nino. Tetapi saya punya data, tahun 2022 itu Maret awal, tahun 2023 juga Maret. Nah, ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari. Sehingga kami juga membutuhkan, baik, kalau PKH datanya jelas 10 juta tidak diowah-owah. BPNT sembako 18,8 juta jelas tidak diowah-owah. Berikut juga El Nino, itu data dari Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Baik, kalau bicara El Nino, kami waktu itu hanya disodori angka 7, sekian triliun kalau tidak salah untuk 18,8 juta yang per bulannya 200, dan itu hanya di bulan November Desember. Bagaimana dengan tahun 2024? Ada juga bahasa bantuan El Nino. Diperpanjang. Apakah itu diperpanjang? Apakah itu dari Kemensos atau dari mana? Mohon izin. Karena di catatan LHPBPK yang tahun 2022 itu banyak penyalurannya yang kemudian ada di tahun 2023. Jadi temuan LHPBPK-nya mengatakan yang melebihi tahun anggaran itu memang ada beberapa catatan. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah, ini saya memegang LHPBPK tapi untuk semester 1. Tetapi yang terpenting, jangan sampai apa yang kita lakukan di pusat ini, November besok kita pilkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota, dan provinsi yang melangsungkan pilkada. Bombardir juga sebelum pilkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini jangan dimasukkan ke ranah politis, ini baru masuk 2023 untuk evaluasi anggaran, no. Kita bicaranya meluruskan supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Sebelum coblosan, gubernur, bupati, wali kota, incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini menjadi juga evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu. Berikutnya, ini yang terkait dengan anggaran 2023. Saya membaca dari LHP BPK tapi baru yang semester 1. Saya berharap beberapa catatan yang ada ini memang harus menjadi evaluasi kita bersama, yang sepenuhnya saya akan mengatakan bahwa temuan itu menurut saya masih harus dipertimbangkan dan diklarifikasi oleh Kemensos. Pertama, temuan ketika mengatakan dia masih mendapat bantuan sementara keluarga itu sudah mendapatkan UMP.
UMP berasal dari mana? Anaknya lulus SMA, lalu bekerja, dia kemudian dapat gaji UMP, lalu PKH-nya dicoret. Menurut saya ini juga tidak pas. Karena apa? Ini tanggungan keluarganya tetap, lalu anak yang kemudian harus bapak ibunya tetap belum bisa memenuhi kebutuhannya. Anaknya nomor 1 lulus SMA, padahal di situ juga ada disabilitas, ada anak sekolahnya. Lalu ini menjadi catatan temuan karena di dalam keluarganya ada yang sudah mendapatkan UMP atau UMK. Menurut saya, yang harus kita rubah atau kita luruskan bersama BPK adalah kalau seperti itu apa iya sudah harus kita lepas untuk tidak mendapatkan bantuan. Sementara tanggungan di dalam keluarga itu masih sangat banyak yang tidak mungkin kita bebankan pada seorang anak yang baru saja bekerja yang mendapatkan UMP. Kemudian yang kedua, untuk YAPI, yatim piatu. Saya melihat bahwa untuk yatim piatu ini memang masih di luar target kita untuk penyalurannya. Saya menggambarkan begini, ketika anak itu yatim piatu masih di dalam kakak sendiri dengan orang tua yang sudah meninggal, itu otomatis mestinya kita mendapatkan bantuan. Nah sekarang kalau yatim piatu ini karena mereka masih sangat kecil, akhirnya kan diadop nih oleh keluarganya menjadi satu kakak. Pertanyaan saya melihat BPK melihat ini sebagai sebuah temuan ketika itu diberikan kepada keluarga yang menampung mereka. Nah ini yang kemungkinan saya juga berharap ini dilakukan klarifikasi oleh Kemensos kepada BPK supaya hal yang seperti itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan untuk apa? Memang tidak layak untuk dicoret. Termasuk ketika bicara di lapangan, para penerima pena ini baru sebulan nerima, berikutnya PKH-nya juga hilang. Ternyata fakta di lapangannya demikian. Dan pendamping PKH yang kemudian memang harus kita berikan pembekalan. Apa betul dengan pena sudah diterima sekali nanti kemudian 2 bulan kemudian PKH-nya sudah hilang tanpa harus ada klarifikasi, sementara Bu Menteri menyampaikan bahwa data-data itu yang harus sudah keluar sekian karena memang sudah jauh di atas UMP. Yang masih di garis kemiskinan atau di atas kemiskinan sedikit itu saja masih tetap harus tidak dikeluarkan. Tapi bergantian nama itu kita mendapatkan keluhan mengenai hal itu. Jadi saya berharap Ibu, catatan-catatan dari BPK tentu kami juga tidak mau menerima mentah, tapi kita melakukan klarifikasi sehingga kita perlu melakukan perbaikan juklak juknis supaya juga BPK memahami tidak semudah itu mencorek orang ketika kemudian mungkin sudah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk ketika keluarga itu sekarang bapaknya meninggal, yang mendapatkan catatan PKH bapaknya di dalam data itu. Ada istrinya, ada anak-anaknya, mungkin di situ disabilitas, mungkin itu di lansia. Karena bapaknya meninggal, masuklah dia sebagai catatan orangnya sudah meninggal, tidak lagi berhak dapat PKH. Bagaimana dengan keluarganya? Nah, saya kira data menjadi sangat penting untuk kita bisa lebih detail memberikan jawaban kepada BPK yang tidak semata-mata kemudian tindak lanjutnya itu harus 100% seperti apa yang diminta oleh BPK, tetapi ada catatan klarifikasi, memang harus ada yang dibetulkan di dalam pemberian bantuan dengan juklak juknis. Demikian Pak, terima kasih, mohon maaf.